Halo, selamat malam bosku. Hari ini saya akan membahas tentang pemeliharaan di baby box. Kebetulan ini lagi musim hujan ya. Saya sudah berada di kandang baby box. Di sana itu kandang mini. Jadi saya akan menjelaskan kenapa pentingnya pengontrolan ayam pada malam hari. Karena ini lagi musim hujan, memang kondisi ayam sudah umur 20-an hari. Tapi kita harus memperhatikan kondisi tutup buka tendanya, betul-betul harus diperhatikan. Karena apabila malam hari hujan dan dibarengi angin kencang, itu akan membahayakan bagi DOC ataupun kulit kita. Nanti saya akan jelaskan di dalam gimana manajemen agar kondisi ayam kita terhindar dari penyakit berbahaya. Ya, bosku, saya akan jelaskan. Ini kondisi ayam sudah umur 20-an hari. Artinya di sini kayak yang sebelumnya saya jelaskan di video sebelumnya, kita waktu pemeliharaan DOC sampai 30 hari di baby box, yang harus kita jaga itu adalah sirkulasi udara. Artinya di dalam kandang baby box ini tidak boleh pengap dan amoniak tidak boleh tinggi, karena apabila tinggi disitulah penyebab awal timbulnya penyakit CRD ataupun penyakit pernapasan. Nanti CRD-nya parah juga dibarengi dengan penyakit snot, yaitu korisa. Jadi makanya kita harus jaga sirkulasi udara. Dan seperti yang saya jelaskan kemarin, saya menjelaskan waktu umur 20-an hari, tenda ini di saat malam hari itu jangan ditutup langsung atau kita kasih dia sirkulasi udara. Itu dalam kondisi normal, cuaca tidak musim penghujan. Tapi saat ini musim penghujan, asal sore itu sudah hujan deras dan dibarengi angin kencang. Jadi untuk saat ini suhu di luar kandang ini dingin. Jadi saya sarankan tendanya dinaikkan, tapi sirkulasi di dalam kandang tetap kita jaga dan memperhatikan suhunya. Jadi untuk kondisi saat ini suhunya itu minimal 30 derajat Celcius di malam hari itu harus kita capai, dengan catatan ayam tidak boleh kena angin langsung pada malam hari ini. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, waktu pemeliharaan baby box ini di kandang baby box itu yang kita takutkan penyakitnya ada dua, yakni pertama itu adalah CRD yang berkepanjangan sampai kandang mini, sampai ayam masa besarnya nanti ini akan bersifat carrier, artinya dia pembawa sifat terus. Itu awal munculnya itu waktu kandang baby box. Kenapa di kandang baby box? Karena dia pengap, disitulah awal masuknya CRD. Kemudian begitu pindah ke kandang mini, di sana kan ruangan sudah terbuka semua, jadi challenge lapangannya sudah tinggi. Kadang dia berdampingan dengan kandang ayam petelur atau kandang baterai, berarti challenge lapangannya tinggi. Jadi itu akan memicu timbulnya snot ataupun korisa. Nah, itulah yang menyebabkan ayam itu sampai masa produksi nanti dia akan sering mengalami kematian yang berkepanjangan, misalnya 5-10 ekor tapi hampir tiap hari ada. Kemudian bobot badan tidak masuk, makan feed intake-nya juga nggak masuk. Itu awalnya dari kandang baby box. Tapi untuk saat ini kondisi yang harus kita takutkan yaitu di musim hujan ini, tadi kita kondisi normal, kita harus menjaga sirkulasi udara di dalam kandang itu terjaga, kemudian si ayam tidak pengap. Tapi kondisi saat ini musim penghujan, jadi yang harus kita takuti yaitu penyakit gumboro atau infectious bursal disease. Gumboro ini sebetulnya dipicu karena tidak adanya keseimbangan temperatur suhu ataupun kelembaban di dalam kandang. Biasanya itu kita yang jaga ataupun kita yang sebagai teknisinya itu lalai dalam tutup buka tenda. Misalnya waktu sore ataupun maghrib ataupun tengah malam nanti hujan turun misalnya, dibarengi dengan angin. Dan ini yang sangat nggak bisa untuk ayam, terutama waktu kecil ya, itu ayam akan mengalami down dan nanti bulunya juga akan meremang seperti itu. Dan ini hal pertama yang memicu gumboro. Dan yang parahnya lagi, kejadian ini terjadi waktu umur 20 hari misalnya. Di umur 23 hari itu ada jadwal vaksin gumboro. Jadi ayam udah mengalami demam duluan ini. Dan kita vaksin di umur 23 hari. Artinya kita kan memasukkan virus aktif. Inilah menyebabkan nanti si virus vaksin itu menyebabkan gumboronya jadi meletup. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ayam kita hari ini umur 22 hari, besok lakukan vaksin. Dan di umur 24 hari terjadi hujan angin misalnya, dan kita lalai tutup buka tendanya.
Dan si vaksin yang sudah kita lakukan tadi itu nggak mampu menggertak antibodi karena ayam down. Akhirnya apa? Ayamnya yang terjadi seolah-olah seperti penyakit gumboro. Padahal itu kan kita habis memasukkan virus aktif ataupun infeksi buatan vaksin. Nah, ini yang kadang kita salah kaprah dalam menanggapi penyakit gumboro. Jadi intinya CRD ataupun snot itu muncul, penyakit pernapasan itu akibat kandang kita pengap, sirkulasi udara tidak lancar. Itulah faktor penyebab penyakit bakteri ataupun mikoplasma. Tapi kalau penyakit gumboro itu disebabkan oleh manajemen buka tutup tenda yang tidak kita atur manajemennya. Jadi kalau musim hujan, angin kencang, tendanya harus kita atur. Ya, yang penting sirkulasi di dalam ini tidak terkena angin langsung. Itu yang perlu digarisbawahi. Baik, ini yang perlu saya sampaikan untuk peternak layer semuanya, agar kita bisa lebih cermat untuk memahami gimana kita bisa mengatur pola pemeliharaan yang seimbang. Jadi kita juga harus perhatikan, kalau dia ayam ini kedinginan, kotorannya juga udah basah dan terkadang encer, mencret gitu, dia ada pasta putih dan berair, berlendir. Itu menandakan ayam kita itu suhunya tidak seimbang. Bisa saja dia kedinginan, itu yang sebabkan. Tapi kalau kotorannya masih berbungkul, masih normal, itu menandakan pemeliharaan ataupun manajemen kita sudah sesuai prosedur. Yang perlu kita ingat ya, bosku, kondisi ayam ini kita harus pantau, jangan sampai dia menunjukkan gejala lesu misalnya, dia tidak menyebar, itu yang akan menyebabkan ayam ini secara tidak langsung kita sudah tidak mengontrolnya secara baik dan benar. Jadi perlu kita harus selalu masuk ke areal gang kandang ini untuk memastikan kondisi ayam itu penyebarannya rata, lincah, dan makannya stabil. Paling itu yang untuk mengingatkan bagi para peternak layer itu di saat musim penghujan seperti saat ini, yang perlu ditakutkan adalah penyakit gumboro. Karena gumboro ini muncul biasanya karena salahnya manajemen buka tutup tenda. Jadi selagi kondisi di dalam ini tidak terlalu pengap, jadi tidak penting sekali untuk saat musim hujan ini tendanya dibuka. Karena biasanya pada kondisi daerah kita kan tropis di sini, daerah panas. Tapi kalau daerah panas biasanya umur 20-an hari tendanya malam ke ini udah dibuka, itu nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya sekarang lagi musim hujan, tenda wajib ditutup dan tenda itu harus ada celah di atasnya, jangan ditutup semuanya supaya masih ada udara yang masuk. Tapi yang penting tidak mengenai ayam langsung. Jadi seperti ini ya, bisa saya kasih gambaran. Jadi di atas ini masih terbuka ya, masih terbuka. Kemudian ini masih ada celah untuk terbuka. Jadi masih ada udara yang masuk, artinya amonia yang naik ke atas masih bisa dibuang ke sana. Tapi angin tidak langsung menerpa ke ayam yang berada di baby box. Ayam yang sehat menunjukkan kotorannya itu menggumpal seperti ini. Ini menandakan pencernaan normal, ayam dalam kondisi sehat. Dan juga lihat dari kondisi fisik,
ayam harus terlihat lincah dan tidak meram. Ini sekarang sudah hampir maghrib, tenda udah dinaikkan karena musim hujan. Tapi kalau musim panas ini tetap diturunkan. Jadi dijaga keseimbangan ayam. Kemudian perlu saya jelaskan untuk mengantisipasi supaya misalnya di celah-celah pintu masuk itu apabila tengah malam ataupun nanti sudah dini hari angin bertiup kencang supaya nggak masuk ke dalam kandang baby box ini, perlu kita akali. Caranya seperti ini, kita pasang sekat ini tenda seperti ini agar supaya nanti si air ini nggak kena angin langsung. Paling itu saja masukan untuk kondisi musim hujan seperti saat sekarang ini. Nanti kita akan memberikan informasi seputar peternakan layer. Sekian, terima kasih. Salam peternakan.